Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we are going to learn about narrative text. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks naratif. Okay, what is narrative text? It is a text focusing on specific participant. It is a piece of text which tells a story with complication or problematic events with resolution to solve the problem. Jadi naratif teks itu bisa dikatakan adalah jenis teks yang menceritakan sebuah cerita, a story, dengan di dalamnya ada konflik atau problematic event yang disertai dengan resolusi atau cara menyelesaikan masalah. Okay, the generic structure. Okay, the first one is orientation. Jadi orientasi. Orientation consists of scene is set. Jadi ada tema. Characters are introduced. Jadi di sini ada nanti dalam bagian orientasi itu akan dijabarkan tema dan karakter dalam cerita tersebut. Okay, the next one is complication. Nah, dalam bagian complication maka akan muncul problems, masalah, atau bisa juga conflicts. Nah, setelah konflik dan masalah itu bisa dilengkapi ada klimaksnya. Okay, the next one is resolution. Nah, pada bagian resolution ini biasanya harapannya masalah dalam cerita naratif itu atau konflik dalam naratif itu bisa terselesaikan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan atau moral story in the resolution. Okay, language feature. The first one is simple past tense. The next is figurative language. The next is progressive verb. Nah, dalam simple past tense kita akan belajar tentang penggunaan verb 2. Nah, untuk progressive verb sama kita akan juga belajar mengenai verb about regular verb or irregular verb. Nah, kalau kata figurative language itu terdiri dari kata sifat, kata kerja, kata keterangan. Simple past tense. Okay, we use simple past to talk about things that had happened at a specific time in the past. Jadi ketika kita berbicara mengenai simple past itu menceritakan sesuatu atau kejadian yang telah terjadi atau telah selesai pada rentang waktu di masa lampau. Jadi kejadian yang terjadi di masa lampau. Oke, untuk kalimat positif kita bisa lihat the formula subject plus verb in past form. Jadi setelah subjek di sini semua subjek ya, seperti I, you, they, we, she, he, it, semua subjek, all subjek diikutin oleh kata kerja dalam bentuk past atau bisa dikatakan kata kerja bentuk kedua, verb to. Okay, the example, you saw me yesterday. Nah, kita lihat di sini subject you diikuti oleh verb in past form saw. So di sini adalah verb 2. Me sebagai objek, yesterday itu adalah kata keterangan. Kamu melihatku kemarin. Nick took his medicine. Nah, Nick mengambil obatnya. Kita lihat di sini. Saw and took adalah kata kerja dalam bentuk past. Okay, the last, she gave you the book. Nah, dia memberi kamu sebuah buku. Untuk kalimat negatif, the formula subject did not plus verb in base form.
Nah, untuk kalimat negatif itu harus diberi perhatian bahwa ketika kalimat negatif maka kita harus membutuhkan ada notnya, dan yang membedakan dari kalimat positif adalah kita butuh kata kerja bantu di sini. Nah, kata kerja bantu itu ada do, does, did. Nah, kalau kata kerja bantu dalam past tense itu kita menggunakan did. Jadi untuk subjeknya, semua subjek yang meliputi I, you, they, we, she, he, it diikutin oleh did, not. Nah, untuk kata kerjanya di sini perlu perhatikan ya, karena ada did, maka kata kerjanya harus berubah menjadi kata kerja bentuk pertama. The example, you saw me yesterday. Kamu melihatku kemarin. Ini adalah contoh kalimat positif. Diubah menjadi kalimat negatif, you did not see me yesterday. Nah, perhatikan ya, di sini kata saw itu adalah bentuk kata kerja kedua. Nah, diubah menjadi kalimat negatif, did not see berubah menjadi kata kerja pertama. Nick took his medicine. Nah, berubah menjadi kalimat negatif, Nick did not take his medicine. Nah, took berubah menjadi take. Took adalah verb 2 dan kata take adalah verb 1. Nah, selanjutnya interrogative. The formula is did plus subject plus verb in base form. Nah, the example, the positive sentence, you saw me yesterday. Nah, berubah menjadi kalimat interrogatif, did you see me yesterday? Nah, kata did terus diikutin subjek dan verbnya kembali menjadi bentuk pertama, verb 1. Nick took his medicine, berubah jadi did Nick take his medicine. Kita bisa lihat ya perbedaannya ya. The next, regular and irregular verb. Regular verb, apa sih yang dimaksud dengan regular verb? Yang dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja beraturan. Jadi untuk regular verb biasanya ditambahkan ed atau d di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. The example, we have verb stay. Nah, ketika dia berubah menjadi verb 2, maka kita tambahkan ed jadi stay. Play, played. Touch, touch. The example of regular verb. Danny applied for manager position at Sinarmas Company. Kita lihat di sini ya, kata kerjanya ditambahi ed untuk bentuk keduanya. Untuk kalimat negatif, Danny did not apply for manager position at Sinarmas Company. Did Danny apply for manager position at Sinarmas Company? Kita bisa lihat ya, ini apply di sini adalah kata kerja bentuk kedua. Ketika kalimat diubah menjadi kalimat negatif atau kalimat interrogatif, maka semula verb yang bentuk kedua kita ubah menjadi verb yang bentuk pertama. Applied jadi apply. Nah, sekarang kita akan belajar irregular verb. Apa itu kata irregular verb? Jadi kata kerja yang memiliki bentuk khusus atau bentuk kata kerja kedua verb to sangat berbeda. Example, kata sing. Nah, verb 2-nya sang. Know, knew. Bring, proud. Cut, cut. You can see the list of irregular verb in dictionary. Irregular verb. The example,
Last Monday, Johnny got an accident at the office. Ini untuk contoh kalimat positifnya. Kata got di sini. Nah, untuk kalimat negatifnya, last Monday, Johnny did not get an accident at the office. Jadi, Senin kemarin, Johnny mengalami kecelakaan di kantornya. Nah, untuk kalimat negatifnya, Senin kemarin, Johnny tidak mengalami kecelakaan di kantornya. Untuk kalimat interrogatif, did Johnny get an accident at the office last Monday? Nah, apakah Johnny mengalami kecelakaan di kantornya kemarin Senin? Okay, this is the homework for all you need to do. Make a paragraph which telling past experience using simple past tense. Jadi buatlah sebuah paragraf yang menceritakan pengalaman lampau kalian yang menggunakan simple past tense. Jadi kata kerja bentuk kedua. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.